Ya kan itu nanti pada saat skin barriernya udah bagus. Pokoknya kuncinya skin barrier dulu deh. Nah, sekarang siapa yang ngerti gimana cara ngerawat skin barrier, ya dia yang win the game gitu. Ya, jadi lu boleh laser, boleh peeling kalau skin barrier bagus. Makanya saya selalu bilang gini nih, lihat ya. Kalian kalau berobat kulit, kalau kalau misalnya kulitnya lagi biasa aja nih, ya. Zaman masih susah kan belum perawatan kan. Giliran udah ada duit kan mulai kepikiran tuh, pengen perawatan biar kinclong kan gitu kan. Nah, ingat-ingat deh, sebelum mukanya mulai timbul flek melasma, ya setiap kalian pergi ke klinik estetik pengen perawatan kulit kan dikerjain tuh laser, peeling. Itu kan kulitnya dari yang tadinya masih biasa-biasa aja, which is artinya skin barriernya masih oke, ya. Terus dikerjain kinclong tuh. Ada fase beberapa bulan setelah treatment, ya, itu mukanya bagus banget. Semua setiap ketemu teman, semua pasti pada bilang, kok muka lu bagus? Diapain gitu. Terus kita dengan sumbernya, ayo lo ke dokter gue, keren deh dia. Gitu. Ya, kita direkomendasiin ke semua orang. Karena memang bagus. Nah harusnya begitu kondisi bagus itu sudah tercapai, disitulah mulai pindah ke maintenance yang lebih ringan. Nah problemnya seringkali kebablasan. Kadang ngerasa yang dikasih, skincare yang dikasih itu bagus, perawatan yang dikasih itu bagus, ya. Akhirnya kita ngerasa ya udah terusin. Ini nggak kayak vitamin bro, ya. Nggak kayak minum susu. Tapi minum susu juga kalau kebanyakan lo obesitas ya. Gitu. Uh, jadi ngerawat kulit itu harus seperlunya, sesuai indikasi aja. Gitu. Penggunaan zat-zat aktif apalagi itu, seperlunya. Nah yang sering terjadi, begitu kondisi cakep ini udah tercapai, terus nih. Sampai akhirnya mulai tuh. Ya, eksfoliasi yang terjadi melebihi dari yang diperbolehkan oleh tubuh kita sendiri. Mulai eksfoliasi itu mengikis batas skin barrier yang aman. Nah akhirnya skin barriernya jadi lebih tipis dan ini yang bikin kulit muka kita jadi nggak kuat terhadap matahari. Jadi sebenarnya penyebabnya itu bukan gini, matahari memicu flek melasma betul ya. Tetapi dia itu menjadi penyebab flek melasma pada kulit yang lemah. Nah ini kalimat ini yang suka lupa dan kebalik-balik. Ya, harus ada kata-kata kulit yang lemah skin barriernya. Baru dia akan jadi flek melasma. Kita ngomong pada exposure normal ya. Lain kalau misalnya pada overexposure, orang yang kerjanya di tengah laut, dihajar matahari terik bertubi-tubi tanpa ampun gitu dan bertahun-tahun, mau sekuat apapun kulitnya pasti akan jebol juga, hiperpigmentasi juga itu. Ya, nah itu beda. Ini kita ngomong pada daily kayak kita lah, hari-hari ketemu mataharinya seperlunya, senyamannya gitu ya. Nah, kenapa flek melasma itu yang bisa menjelaskan kenapa flek melasma hanya timbul di muka. Orang yang nggak pakai jilbab, lehernya masih nggak kena flek melasma, tangannya juga nggak kena flek melasma. Ya, yang lebih lucu ada nih yang ngomong begini nih. Ibu masak sih, jadi uap panasnya bikin flek melasma. Ada SPKK yang ngomong gitu, ya. Lah, tangannya yang ngaduk, yang megang centong, yang megang apa namanya itu, buat ngaduk-ngaduk masak. Itu kan lebih deket tuh sama uap sama uap. Nggak ada tuh melasma di tangannya. Ya itu karena jadi salah pemikirannya. Flek melasma itu timbul pada kulit ya yang terpapar kalau kulitnya lemah. Kalau kulitnya nggak lemah nggak timbul dia. Ya kalau kulitnya kuat nggak timbul dia. Itu kenapa itu kenapa tangannya baik-baik aja. Lehernya baik-baik aja walaupun sama-sama kena matahari tapi muka kagak. Gitu. Paham Orason? Ini gue udah ngomong pelan-pelan nggak ngerti juga ya. Besok kan dikutip kebalik-balik lagi gitu. Udah kayak ngajarin anak SD nggak kelar-kelar. Ya. Gitu. Jadi itu yang bisa menjelaskan. Kalau nggak akan bisa, bingung lo ngejelasin ke pasien ntar. Kalau pasien naik, kenapa muka doang dok? Oh karena struktur kulit muka beda. Yang bikin beda itu perlakuan kita. Karena terlalu banyak eksfoliasi yang dikerjain. Terlalu banyak treatment nggak perlu yang ditumpuk-tumpuk gitu.
Gimana nggak rusak mukanya pasien sebulan di laser 3-4 kali, ya. Udah gitu dihajar lagi dengan eh, penggunaan hidroquinon, penggunaan steroid jangka panjang. Penggunaan steroid jangka panjang tuh bikin muka tipis. Kayak ektasis tampilan-tampilannya. Jadi sebenarnya ya, saya tuh udah nyampe di pemikiran begini nih. Apapun yang kita lihat di kulit, yang tampilan dari luar, mulai dari rasa kering, sensitif, nyeri, atau secara warna kemerahan, sampai adanya flek-flek hitam, percak-percak warna kegelapan, hiperpigmentasi, apapun lah yang Anda sebut. Ya, karena saya nggak begitu, sebenarnya saya nggak terlalu ngikutin istilah-istilah yang dipakai di dunia perkulitan gitu. Walaupun dulu waktu dokter umum sempat stase di sana kan kita baca lah sedikit banyak, tapi lupa karena kan nggak pernah dipakai. Tapi yang saya lihat garis besarnya sama sebenarnya, ya. Jadi itu semua timbul sebagai manifestasi dari kondisi dari skin barrier gitu. Kalau skin barriernya mulai error, nah tampilannya kelihatan tuh. Ya. Nah, saya rasa penjelasan saya itu udah gamblang banget dan konsisten. Ya nggak bisa dibantah, konsisten gitu. Justru kalau pakai ngobrol sama ya udahlah ya. Nggak konsisten, tanya ini nggak bisa jawab, tanya nggak bisa jawab. Mungkin karena kok mungkin, ya gitu. Jadi harus bisa jelasin kenapa gitu. Kenapa flek di muka doang? Ya ada 1-2 pasien di tangan di badan ada gitu. Tapi mostly kita ngomong pada general cases yang berat, flek berat itu kan biasa di muka. Sampai okronosis segala macam misalnya hiperpigmentasinya kan di muka gitu. Ya. Konsep ini yang saya ajarin ke teman-teman GP estetik yang kerja di Beautiful dan itu yang mereka kerjakan. Semua pasien saya flek melasma mereka yang kerja, saya nggak pernah megang. Saya cuma bikin protokolnya doang. And it works tuh, ada Dr. Felis tuh di Bali. Ya. Tadi dia baru posting tuh pasien, lihat di Instagramnya tuh. Dia baru posting pasiennya dia treatment jadi rapi kulitnya. Ya. Dan nggak relapse. Ya. Kan yang jadi masalah kan itu yang diperbincangkan oleh oknum SPKK itu. Oknum ya. Saya sekali lagi saya nggak punya masalah sama SPKK. Saya punya banyak teman-teman baik di SPKK dan beberapa SPKK bekerja di klinik saya dan kita bekerja sama dengan baik. Ya. Jadi yang saya permasalahkan cuma oknum-oknum yang memang ya nggak ngerti nih apa kata-kata yang pantas disematkan gitu. Cuma mereka mulai manas-manasin ngajak-ngajak yang lain supaya seolah-olah ini menjadi isu Perdoski lawan Dr. Tompi, padahal enggak, nih urusannya cuma Dr. Tompi lawan orang-orang yang kebablasan gitu. Yang saya kritisi sekali lagi orang-orang yang menggunakan senjata yang ada di tangannya ini berlebihan, itu aja sih. Ya. Jadi kalau berani berdiskusi ayo ya, asal siap aja. Saya masak tiap hari muka saya baik-baik aja dok, malam cuma pakai retinol tapi moist sama sunscreen. Ya, saya cuma ngasih saran ya, kalau pakai retinol, kalau saya ke pasien saya protokolnya, walaupun retinolnya udah kadar yang rendah ya, saya tetap nggak saranin pakai tiap malam. Cukup selang sehari aja pada kulit normal. Ya 2-3 kali seminggu is enough ya. Karena tanpa Anda eksfoliasi, kulit kita juga ada masanya sendiri kok tereksfoliasi secara natural. Ya. Oke. Jadi di Beautiful itu yang saya kerjakan di luar tadi masalah yang prinsip-prinsip yang harus dijaga, mulai dari yang skincare basic, kolagen, udah gitu nggak boleh dipuasakan dulu kulitnya dari treatment-treatment yang saya anggap bisa menipiskan kulit itu tadi ya. Nah, treatment-treatment kita mostly pakai suntik ya. Jadi memang disuntikan, ada beberapa protokol suntikan yang dikerjakan ke wajah untuk memperbaiki skin barrier. Nih ada dokter Arin juga. Gimana dokter Arin? Mantap ya. Semua pasien kita happy kan? Dan semua pasien ngomongnya apa coba? Sama loh.
Ya Allah dok, uang saya udah habis kemana-mana. Semua pasien tuh cerita ngomongnya sama. Ternyata bisa ya dok begini gitu. Tahu gitu dari dulu saya kesini ngapain saya buang-buang duit. Hampir semua pasien ngomongnya begitu. Ya iyalah ya. Dokter juga siap. Oke. Sekarang udah percaya dengan omonganmu dok. Karena dulu sering dipiku, skin booster, habis treatment emang cakep glowing. Habis 1 bulan jadi makin kusam. Kalau nggak dipiku. Apalagi pakai krim penipisan kulit. Panas. Ah, saya mah udah dari dulu teriak-teriak beginian. Ya. Beberapa tahun yang lalu waktu saya ngomong di podcastnya Luna tuh. Tuh sempat rame juga. Cuma belum saya bawa sekarang. Sekarang karena saya masuk ngomong ke TikTok. Wah lebih terancam lagi mereka. Ya. Dok, saya juga dulu tiap bulan piku, terus suntik skin booster. Emang kalau habis treatment bagus glowing 1 bulan, terus kusam, ketergantungan dengan laser. Ya, begitulah. Nggak terasa Idul Adha. Belum berapa sih Idul Adha? 6 Juni. Oke. Dok, habis laser wajah saya terasa panas. Flek tambah melebar, udah stop krim dokter. Apa ada solusinya? Ya Allah, Bu. Saya udah posting, saya udah tulis, saya udah capek ngomel-ngomel dari tadi. Ibu ngapain aja? Pasti ibu lagi ini ya, apa namanya? Zikir ya, zikir. Jadi konsentrasinya, telinganya nggak dengerin saya ngomong apa ya Bu ya. Baru gabung kali Bang. Nggak boleh panas hati juga dok. Dokter Chua ya. Saya juga manusia. Pak Jokowi aja bisa emosi apalagi saya. Our tenants. Saya manggung di Java aja sehari Minggu. Minggu kan ya? Iya, anak-anak Minggu. Udah pasti gitu. Ya, saya ke Surabaya ntar Kamis. Ya, sampai ketemu di sana. Jadi jangan sama sekali laser dan peeling ya dok. Jangan sama sekali laser dan peeling pada saat Anda masih flek melasma dan kerusakan skin barrier berat. Kalau kulit sehat nggak apa-apa sesekali ya. Mantap si Gyut. Gitu kayak sampai tengah malam kerja terus nih. Order nggak berhenti. Kasihan tuh Ya, anak-anak. baguslah orang-orang mulai tahu produk. Sekarang sayangku. Orang mulai tahu produk yang bagus yang mana. Tapi aku ada beberapa rumah nanti deh. Sangat, Bu. Duitnya cari dulu Pak. Ntar kita ngerampok dulu. Ya wis, ya. Kita istirahat dulu, kita lihat